Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ega Farandi dengan 3 digit NIM akhir 270 dari kelas EAG. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan proyek bisnis kami yang bernama Nyamspace. Nama ini kami pilih karena kami ingin menciptakan ruang di mana setiap orang bisa menikmati cemilan dengan tenang. Slogan kami yaitu rasa autentik dalam setiap gigitan dan seruputan adalah janji kami untuk memberikan kualitas rasa yang konsisten dan asli. Langsung ke materinya. Yang pertama ada konsep bisnis. Eee, Nyam Nyamspace ini, bukan sekedar jualan makanan. Kami mengusung konsep comfort food. Di tengah padatnya aktivitas kampus, kami ingin menjadi destinasi di mana pelanggan bisa menemukan ketenangan melalui perpaduan camilan yang hangat dan mengenyangkan, serta minuman segar yang alami. Ini adalah harmoni antara rasa yang familiar namun disajikan secara modern. Eee, Kami sering menjumpai masalah klasik saat jajan seperti gorengan yang sudah dingin, lembek, dan berminyak. Dari sisi pedagang, masalah utamanya adalah food waste atau sisa makanan yang terbuang karena tidak laku. Nah, kami hadir dengan solusi frozen to fry. Kami hanya menggoreng saat ada pesanan. Alhasil, pelanggan mendapat produk yang selalu renyah dan kami berhasil menekan resiko kerugian akibat stok makanan matang yang terbuang. Yang selanjutnya ada nilai tambah. Kami menawarkan variasi rasa risol yang tidak biasa, seperti coklat hingga bolognese, namun tetap sehat karena menggunakan paper pouch penyerap minyak dan es kelapa murni rendah kalori. Target pasar kami sudah sangat jelas, yaitu mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta di sekitaran auditorium. Nah, selanjutnya ada efisiensi operasional. Untuk menjaga efisiensi biaya, kami membangun kemitraan strategis dengan supplier produk frozen berkualitas. Secara finansial, strategi kami adalah low cost high quality. Kami memanfaatkan momentum Expo untuk mengumpulkan modal awal yang nantinya akan digunakan sebagai basis ekspansi bisnis di masa depan. Selanjutnya ada analisis bisnis. Sebelum melangkah ke lapangan, kami melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa ide ini tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga kuat secara strategi. Maka kami melakukan analisis SWOT yang mendalam. Kekuatan kami ada pada paket bundling unik, yaitu risol dan es kelapa. Kelemahannya mungkin adalah ketergantungan pada supplier tertentu. Namun peluang pasar sangat besar karena tren makanan tradisional yang dikemas premium sedang naik daun. Kami juga sudah memetakan ancaman seperti fluktuasi harga kelapa dan kompetitor serupa di area Expo. Selanjutnya ada bisnis model canvas atau BMC. Di sini kami memetakan 9 elemen kunci bisnis kami. Poin terpentingnya adalah kami berfokus pada pengolahan kelapa segar secara mandiri dan eee, me dan tidak hanya mengandalkan booth fisik, tapi juga promosi masif lewat WhatsApp dan media sosial. Yang selanjutnya ada Value Proposition Canvas atau VPC. Pada slide ini menjelaskan bagaimana produk kami menjawab kesedihan pelanggan. Apabila pelanggan membenci gorengan yang berminyak, kami menggunakan kemasan khusus. Apabila pelanggan takut gulanya berlebih, kami menawarkan kelapa murni tanpa pemanis. Kami mencocokkan setiap kebutuhan pelanggan dengan fitur produk kami. Yang selanjutnya ada rencana operasional. Kami percaya bahwa produk bagus tanpa manajemen yang rapi tidak akan berjalan maksimal. Maka kami menyusun rencana operasional. Lokasi usaha kami akan berada di jantung keramaian, yaitu auditorium UPN. Untuk memastikan kesegaran, kami menerapkan sistem produksi hulu hilir. Risol disiapkan di tempat, sementara air kelapa disiapkan beberapa jam sebelumnya di lokasi produksi rumah untuk menjaga kebersihan. Nah, yang selanjutnya ada proses operasional inti. Setiap cup es kelapa dan porsi risol memiliki standar. Kami menggunakan takaran pasti, misalnya satu butir kelapa untuk tiga porsi, agar kualitas rasa tidak berubah bagi siapapun pelanggannya. Nah, yang selanjutnya ada rencana organisasi. Struktur organisasinya kami diketuai oleh Indra Fata dan diwakili oleh
Ega Farandi, dan sekretaris ada Yasmin dan Sandi, bendahara ada Zayan, divisi produksi ada Javier Nicholas dan Gabriel, divisi pemasaran ada Mei Gabriela dan Najma, divisi expo ada Aulia dan Sayu Putu. Eh, Setiap orang pasti ada tugasnya. Nah, pembagiannya itu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha dan mengambil keputusan utama. Nah, wakil membantu ketua serta menggantikan tugas ketua jika ketua berhalangan. Sekretaris mengelola administrasi dan mencatat kegiatan dan menyusun laporan. Bendahara mengatur keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, divisi produksi bertanggung jawab atas pembuatan produk, kualitas, dan stok bahan baku. Divisi pemasaran itu berfokus pada mengelola promosi, media sosial, dan strategi penjualan. Nah, divisi expo atau pada saat event dan penjualan langsung menangani penjualan langsung saat event atau bazar serta interaksi dengan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada eh, rencana pemasaran. Nah, tujuan pemasaran. Visi pemasaran kami berfokus pada pembangunan hubungan dengan pelanggan, bukan sekedar transaksi sekali putus. Nah, tujuan kami sangat konkret yaitu 50 unit risol dan 20 cup es kelapa terjual habis pada hari expo. Ini adalah angka yang realistis namun menantang untuk pemula. Nah, strategi promosi offline. Nah, kami akan melakukan sampling produk. Kami yakin dengan rasa kami, jadi membiarkan calon pembeli mencoba adalah cara terbaik. Selain itu, penggunaan voucher voucher fisik dengan kode khusus akan mendorong orang untuk segera bertransaksi. Selanjutnya ada pengelolaan media sosial. Nah, kami menggunakan warna kuning dan jingga pada brand kami untuk melambangkan keceriaan. Kami menggunakan bahasa yang santai namun sopan agar rekan-rekan mahasiswa merasa dekat dengan brand ini. Nah, selanjutnya ada jenis konten rutin per minggunya. Nah, di di TikTok kami akan menggunakan audio yang sedang tren untuk menunjukkan kerenyahan risol kami. Nah, eh, di Instagram, kami lebih fokus pada info operasional dan interaksi lewat fitur story. Nah, yang selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, indikatornya itu penjualan risol targetnya 40 dan penjualan kelapa targetnya 10. Nah, pemesanan secara online targetnya 20 dan penjualan kelapa secara online itu targetnya 5. Nah, selanjutnya ada rencana keuangan. Modal awal untuk menjalankan Yamspace berasal dari iuran seluruh anggota dan setiap anggota itu mengumpulkan sebesar 70.000 sehingga terkumpul sebesar 770.000 dari 11 anggota. Nah, alokasi biayanya yang pertama ada sewa stand expo sejumlah 1 unit seharga 130.000, dekorasi stand 1 set sekitaran harga 50.000, stiker packing es 1 set 10.000, stiker packing risol 1 set 10.000. Nah, kompor, penyaring minyak, nampan, dan serbet dan cooler box itu milik pribadi dari anggota. Nah, yang selanjutnya ada wadah es degan dan centong es degan itu juga milik anggota. Nah, yang selanjutnya ada biaya operasional. Nah, ini ada risol coklat dengan 20 pieces, harga satuannya 2.500, total biayanya 50.000. Risol mayo dengan 20 pieces dan total biaya 50.000. Risol Bolognese dengan 20 pieces dengan total harga 50.000, risol ayam pedas dengan 20 pieces total biaya 50.000 dan degan 15 buah dan total biaya 150.000. Nah, yang selanjutnya bahan baku tambahan. Minyak goreng 2 liter per 1 liternya 20.000 jadi 40.000. Gas portable 1 unit 25.000. Saus saset 48 pieces 16.000. Gula pasir 1 kilo 18.000. Susu kental manis 1 kaleng 12.000. Es kristal 2 plastik
jadi 20.000. Nah, untuk kemasannya, kemasan risol 100 pieces 20.000, cup es, 50 pieces 20.000, dan sedotan 50 pieces 5.000. Jadi total biaya operasional ada sekitar 526.000. Nah, eee, harga jual per unitnya, target output-nya per pieces risol asin, ada 3 varian jadi 60, ada risol coklat ada 20, es kelapa muda ada 50, jadi total 130. Nah, risol asin 3 varian ini, 150.000, risol coklat 50.000, es kelapa muda 150.000. Nah, bahan baku tambahannya ada gas dan minyak, itu untuk risol asin yang 3 varian sekitar 48.750, risol coklat 16.250. Untuk saus saset, eee, hanya untuk, risol asin ya yang 3 varian, nah itu 16.000. Es kristal untuk pembuatan es kelapa muda itu 20.000, dan gula pasir untuk es kelapa muda juga, 18.000. Nah, yang selanjutnya ada susu kental manis untuk es kelapa muda ada 12.000 kemasan, untuk risol asin, risol coklat dan es kelapa muda itu 15.000, 5.000, dan 25.000. Total HPP-nya, eee untuk risol asin sekitar 229.750, risol coklat 71.250, es kelapa muda 225.000. Jadi, totalnya ada 526.000. Nah, yang selanjutnya ada, harga proyeksi perkiraan penjualan. Nah, risol asin target unit terjual itu 60. Nah, harga jualnya per pieces 5.500 jadi 330.000. Risol coklat ada 20 pieces, harga jualnya 5.500 jadi 100.000. Es degan ada targetnya 50 cup, nah harga jualnya 7.000 jadi 350.000. Jadi total omsetnya diperkirakan 780.000. Nah, estimasi laba penjualannya, diperkirakan tadi 780.000, HPP-nya 526.000, jadi dikurang mendapat laba kotor sekitar 254.000. Nah, dikurangi lagi dengan investasi awal tadi, nah jadi laba bersih ada sekitar 54.000. Nah, ini ada BEP, break even point kami dalam rupiah. Nah, jadi BEP kami pada akhirnya diperkirakan mencapai 614.173. Nah, rasio BEP-nya yaitu, 614.000 itu dibagi dengan, eee, total omset, jadi dapat 0,79. BEP per unitnya, risol asin BEP per unit 47, risol coklat 16, dan es kelapa muda 40. Nah, ROI-nya ada return on investment. Jadi, cara menghitungnya laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Jadi sekitar 54.000 dibagi 770.000 dikali 100% jadi dapat 7,01%. Nah, rencana kegiatan, nama dan jenis usahanya, Space. Jenis usaha kami ini reseller makanan dan minuman ringan. Tujuan kegiatannya, kami bertujuan untuk melatih kemampuan berwirausaha serta memahami proses menjalankan usaha secara langsung. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial serta menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas, higienis, dan terjangkau. Nah, tahap persiapan, nah, eee, pada tahap persiapan ini dilakukan dengan menyiapkan seluruh kebutuhan usaha mulai dari bahan baku seperti kulit risolnya, mayones, sosis, telur, kelapa muda, gula, dan es batu hingga peralatan seperti kompor, wajan, dan kemasan yang menarik. Nah, persiapan yang matang ini bertujuan agar proses produksi berjalan lancar. Nah, tahap penjualan. Pada tahap penjualan, produk dipasarkan di lokasi yang strategis dengan mengutamakan pelayanan yang ramah dan cepat. Penjual juga dapat menawarkan paket kombinasi risol mayo dan es kelapa muda untuk meningkatkan minat beli. Selain itu, kualitas produk harus tetap dijaga agar konsumen merasa puas. Setiap transaksi akan dicatat untuk memudahkan evaluasi.
Nah, tahap setelah penjualan. Pada tahap ini merupakan, proses evaluasi terhadap kegiatan usaha. Dilakukan perhitungan antara modal dan pendapatan untuk mengetahui keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, akan dianalisis juga kelebihan, kekurangan, serta kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk usaha selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada analisis resiko. Analisis resikonya sem yang kami analisis ada kapasitas produksi tidak mencukupi saat jam ramai. Nah, proses penggorengan risol ini dilakukan secara dadakan dengan satu kompor. Pada saat jam puncak ekspo, antrian dapat menumpuk dan menyebabkan pelanggan meninggalkan booth. Maka dari itu, kami akan menetapkan estimasi waktu per porsi dan kapasitas maksimal per jamnya. Pada jam ramai, sebagian risol akan digoreng lebih awal sebagai stok siap saji. Nah, apa kami juga menganalisis apabila kelapa mudanya tidak segar lagi. Kelapa muda yang akan dibeli jauh sebelum hari ekspo berlangsung. Nah, terutama bagi pelanggan yang memiliki opsi kelapa muda tanpa tambahan, maka dari itu kami akan melakukan pembelian kelapa muda pada hari pelaksanaan ekspo. Penyimpanan menggunakan cooler box selama ekspo berlangsung. Nah, cooler box ini akan, disediakan oleh satu anggota. Nah, apabila anggota tersebut berhalangan hadir, maka cooler box ini tidak akan, tersedia. Maka kami mengidentifikasi alternatif dengan menyediakan cooler box cadangan sejak awal, atau menunjuk anggota lain yang dapat membawa fasilitas serupa sebagai backup. Nah, analisis resiko yang selanjutnya ada, eee pembagian tugas yang kurang struktur. Tanpa pembagian peran yang jelas, operasional booth berpotensi tidak efisien, terutama jika ada anggota yang tidak hadir. Maka dari itu kami, akan menetapkan peran utama dan peran cadangan untuk setiap anggota sebelum hari ekspo. Nah, ap analisis yang selanjutnya apabila kemasan tidak tahan minyak. Paper pouch yang tidak tahan minyak dapat membuat produk terlihat tidak menarik, dan menurunkan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, kami akan memastikan paper pouch yang dibeli dari supplier itu memiliki lapisan tahan minyak. Jika tidak tersedia, kami akan menggunakan lapisan tisu minyak di bagian dalam kemasan. Nah, ini adalah bentuk prototipe produk kami, yaitu risol dan degannya. Beginilah sekiranya bentuknya. Nah, cukup sekian, materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.